Perkenalkan, nama saya Selvi Anissa Malau dengan NIM 2202010175. Saya akan presentasikan tugas etika profesi dan tata kelola korporasi. Adapun pembahasan yang pertama adalah teori etika dan penalaran moral. Kita akan membahas pengertian etika terlebih dahulu. Etika merupakan seperangkat prinsip yang dipegang oleh individu atau kelompok atau disiplin yang mempelajari prinsip-prinsip etika tersebut. Etika berkaitan dengan baik atau buruk, benar atau salah. Studi etika dapat membantu seseorang untuk memilah isu-isu dengan melihat prinsip-prinsip apa yang berlaku dalam kasus, membantu mengembangkan keterampilan penalaran etis, memahami apa dan kenapa pendapat kita layak dipertahankan, dan mengidentifikasi prinsip-prinsip etika dasar yang dapat diterapkan pada tindakan. Yang kedua, dilema etika. Dilema etika adalah masalah yang muncul ketika alasan untuk bertindak dengan cara tertentu diimbangi dengan alasan-alasan untuk tidak bertindak seperti itu. Untuk mengekspresikan teori tersebut, diartikulasikan dalam dua prinsip, yaitu deontolog dan konsekuensialis. Selanjutnya, perilaku etis dalam akuntansi. Yang pertama, ada perilaku egoisme. Egoisme adalah teori etika yang menyatakan bahwa seseorang seharusnya selalu bertindak demi kepentingan dirinya sendiri. Namun, teori ini dianggap tidak layak sebagai prinsip etis karena sering mendorong perilaku egois yang merugikan orang lain. Meskipun mengejar kepentingan pribadi dapat dibenarkan jika tidak melanggar hak atau keadilan, egoisme bertentangan dengan nilai-nilai profesional seperti integritas, tanggung jawab publik, dan objektivitas yang dijunjung tinggi dalam profesi akuntansi. Yang kedua, utilitarianisme, yaitu tindakan dianggap benar jika menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang dan menilai tindakan dari dampaknya bagi semua pihak yang terkena akibat. Dan yang ketiga, Kant dan deontologi. Deontologi adalah teori etika yang menilai moralitas suatu tindakan berdasarkan kewajiban atau dati, bukan konsekuensinya. Motif moral atau niat yang benar sangat penting bertindak secara etis, berarti bertindak karena sadar akan kewajiban, bukan karena dorongan egois atau kepentingan pribadi. Pembahasan yang kedua yaitu proses kognitif dan keputusan etis, etika profesi dan tata kelola korporasi. Perkembangan kognitif mengacu pada proses berpikir yang diakui dalam perkembangan moral seseorang. Kemampuan individu untuk membuat penilaian yang berasal tentang masalah moral perkembangan secara bertahap. Tahap yang lebih tinggi bergantung pada operasi kognitif yang tidak tersedia bagi secara moral lebih baik karena konsisten dengan teori filosofis tentang keadilan dan hak. Teori utama yang dibahas adalah Kohlberg Stage of Moral Development, yang menjelaskan bahwa perkembangan moral seseorang melalui 3 level utama: perfeksionis, konvensional, dan postkonvensional, di mana masing-masing dengan 2 tahap. Terdapat 4 komponen model etika dari James Ress, yaitu yang pertama moral sensitivity. Itu kemampuan untuk mengenali suatu situasi mengandung nilai moral, serta menyadari bahwa tindakannya bisa berdampak pada orang lain secara moral. Yang kedua, moral judgment, yaitu kemampuan untuk menentukan tindakan mana yang paling benar secara moral dan melibatkan pertimbangan logis dan pemahaman nilai etika. Yang ketiga, moral motivation, yaitu kemampuan untuk menempatkan nilai-nilai etis di atas kepentingan pribadi. Ini merupakan tantangan besar ketika ada tekanan dari luar seperti ancaman kehilangan pekerjaan. Dan yang terakhir, moral karakter,
yaitu kekuatan batin dan keberanian untuk menjalankan keputusan etis, bahkan saat menghadapi risiko atau konsekuensi negatif. Pembahasan yang ketiga, kode etik akuntan Indonesia. Seperti yang kita ketahui, profesi akuntan harus bertindak bagi kepentingan publik serta menerapkan kerangka konseptual, mematuhi prinsip dasar etika, dan mengidentifikasi pelanggaran terhadap kode etik. Adapun 5 prinsip dasar etika akuntan Indonesia yaitu yang pertama integritas, di mana seorang akuntan harus bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Dan yang kedua objektivitas. Seorang akuntan tidak boleh membiarkan adanya bias, kebenturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain. Prinsip yang ketiga, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Seorang akuntan harus mempertahankan pengetahuan dan bertindak hati-hati atas semua segala tindakannya. Dan yang keempat, kerahasiaan. Seorang akuntan harus menjaga kerahasiaan informasi dari hubungan profesional bisnis dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Dan yang terakhir, yaitu prinsip perilaku profesional. Seorang akuntan harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan menghindari perilaku yang dapat mendiskreditasikan profesi akuntan. Selain itu, ada ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika yang terbagi dalam kategori sebagai berikut. Yang pertama, ancaman kepentingan pribadi, yaitu ancaman berupa kepentingan keuangan atau kepentingan lain yang mempengaruhi pertimbangan atau perilaku akuntan secara tidak tepat. Dan yang kedua, ancaman telaah pribadi, yaitu ancaman ketika akuntan tidak dapat secara tepat melakukan evaluasi atas pertimbangan yang telah dibuatnya, atau aktivitas yang dilakukan oleh akuntan atau individu dalam kantor atau organisasi tempatnya bekerja yang dapat diandalkan oleh akuntan ketika membuat suatu pertimbangan sebagai bagian dari pelaksanaan aktivitas yang sedang diberikan. Yang ketiga, ancaman advokasi, yaitu ancaman yang terjadi ketika akuntan mendukung posisi klien atau organisasi tempatnya bekerja sampai pada titik yang dapat mengurangi objektivitasnya. Ini yang keempat, ancaman kedekatan, yaitu ancaman yang terjadi karena hubungan yang lama atau hubungan yang dekat dengan klien atau organisasi tempatnya bekerja, akuntan terlalu bersimpati pada kepentingan klien atau organisasi tempatnya bekerja, atau terlalu mudah menerima hasil pekerjaan mereka. Dan yang terakhir ada ancaman intimidasi, yaitu ancaman yang terjadi ketika akuntan dihalangi untuk bertindak secara objektif karena tekanan yang nyata atau dirasakan, termasuk upaya memengaruhi akuntan yang secara tidak semestinya. Pembahasan yang keempat, etika dan pertimbangan. Pertimbangan profesional atau professional judgment dan skeptisisme profesional dalam pengambilan keputusan etis oleh akuntan sangat penting. Penilaian profesional dalam akuntansi dipengaruhi oleh sikap, perilaku, dan nilai-nilai etika pribadi, serta pengetahuan tentang akuntansi dan audit. Kerangka penilaian profesional KPMG menekankan pentingnya proses penilaian yang sistematis dan objektif. Meskipun dalam praktiknya sering dihadapkan pada tekanan, kendala waktu, dan bias. Kerangka ini bersifat preskriptif, membantu akuntan tetap objektif dan profesional dalam situasi sulit, serta menghindari bias dan pengaruh eksternal dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, kepentingan publik dalam akuntansi. Kepentingan publik dapat dipengaruhi oleh kegiatan komersil CPA, seperti pemberian jasa konsultasi manajemen atau jasa non-audit kepada klien audit.
dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan yang mengancam independensi dan objektivitas CPA. Kepentingan publik dipengaruhi oleh kepentingan komersil CPA melalui satu tanggung jawab CPA untuk menjaga integritas dan independensi dalam kepercayaan publik terhadap laporan keuangan. Yang kedua, risiko konflik kepentingan akibat kegiatan komersil yang dapat mengurangi objektivitas CPA. Yang terakhir, kode etik dan regulasi yang mengatur batasan kegiatan CPA untuk melindungi kegiatan publik. Dan yang pembahasan yang kelima, etika organisasi dan perusahaan tata kelola. Tata kelola dan tata kelola perusahaan. Iklim organisasi dianggap sebagai prinsip dan standar yang diterima secara umum mengacu pada suasana moral lingkungan kerja dan tingkat etika yang dipengaruhi oleh nilai, normal, dan perilaku pemimpin. Sedangkan kepemimpinan etis yang didasarkan pada nilai moral yang kuat, yang berkarakter baik, memiliki integritas, keberanian, dan kasih sayang. Kerangka untuk memahami pengambilan keputusan yang etis, yaitu masalah etis entitas, faktor individu, faktor organisasi, peluang, evaluasi etika bisnis, dan niat serta etis atau perilaku tidak etis. Nilai di dalam organisasi, keputusan tidak hanya ditentukan oleh aturan prosedur, tapi juga oleh nilai-nilai etika. Etika di tempat kerja melibatkan 3 elemen utama, yaitu yang pertama, etika organisasi yang berdasar pada moral pribadi. Yang kedua, etika individu, yaitu nilai bersama yang diatur secara formal. Dan yang ketiga, budaya perusahaan, yaitu nilai bersama yang diatur secara formal. Jika tata kelola menetapkan bahwa keputusan harus mempertimbangkan dampak etis, misalnya tidak hanya profit, maka karyawan juga akan cenderung berpikir secara etis. Tata kelola yang baik akan menetapkan kode etik, kebijakan pelaporan pelanggaran, dan prosedur transparan. Selain itu, tata kelola yang sehat menyediakan saluran pelaporan, misalnya hotline, whistleblower system, dan menjamin tidak ada pembalasan. Ini pembentukan iklim kerja yang aman dan terbuka, di mana karyawan merasa dilindungi untuk melaporkan ke pelanggaran. Dasar moral whistleblowing dan tanggung jawab akuntan. Whistleblowing adalah tindakan menyampaikan informasi mengenai perilaku tidak etis, ilegal, atau merugikan publik yang dilakukan oleh individu dalam organisasi kepada pihak internal maupun eksternal yang berwenang. Tujuannya bukan untuk merusak perusahaan, tapi demi kepentingan publik dan integritas organisasi. Adapun peran dan tanggung jawab akuntan. Akuntan profesional, baik internal maupun eksternal, memiliki kewajiban etis dan profesional untuk, yang pertama, menolak menandatangani laporan yang tidak wajar. Yang kedua, mengungkapkan jika mengetahui adanya kecurangan besar seperti pemalsuan laporan keuangan. Dan yang terakhir, melaporkan kepada pihak berwenang, misalnya komite audit, regulator, auditor eksternal. Jika pelanggaran tidak ditindaklanjuti. Demikian hasil presentasi saya. Jika ada yang kurang atau yang salah, saya mohon maaf. Dan semoganya selanjutnya saya dapat memperbaiki dan dapat memahami tentang tata kelola korporasi, tata kelola etika profesi dan tata kelola korporasi. Terima kasih.